berikutnya diduga tergiur iklan jual organ tubuh di internet. Dua pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menculik dan membunuh seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun. Mayat korban dibuang ke Waduk Nipa-Nipa, Moncongloe, Kabupaten Maros. Selasa siang, tim Inafis Polrestabes Makassar melakukan pemeriksaan di rumah tersangka AD di Jalan Batua, Kota Makassar yang diduga menjadi lokasi pembunuhan SD, bocah laki-laki berusia 11 tahun. Korban dibunuh oleh tersangka AD 17 tahun dan FI 14 tahun. Tetapi polisi tidak membawa kedua tersangka ke lokasi kejadian. Polisi melakukan panggilan video dengan kedua tersangka. Polisi lantas memusatkan pemeriksaan di ruang tamu dan kamar mandi. Polisi bahkan menemukan selebaran berisi foto korban yang disebar oleh keluarga. Usai memeriksa rumah tersangka, polisi membawa kursi dan tas hitam sebagai barang bukti. Sebelum membunuh korban, tersangka terekam CCTV menculik korban ketika ia sedang bermain di halaman minimarket Jalan Batua Raya pada Minggu sore. Polisi yang menerima laporan keluarga korban meringkus Ade pada Senin siang. Sedangkan FI ditangkap di rumahnya di kawasan Kecamatan Manggala pada Selasa dini hari. Kedua tersangka mengaku mayat korban dibuang ke Waduk Nipa-Nipa, Moncongloe, Kabupaten Maros pada Minggu malam. Polisi menemukan mayat korban dalam kondisi terbungkus karung dan kaki terikat. Dalam rilisnya pada Selasa, Kapolrestabes Makassar, Kombes Polisi Budi Haryanto menyatakan kedua tersangka mengaku nekat menculik korban setelah melihat iklan di media sosial perihal penjualan organ tubuh manusia. AD lantas merencanakan penculikan korban. Tersangka pun mengaku menjanjikan korban sejumlah uang untuk membantu membersihkan rumahnya. Tersangka mengkonsumsi konten negatif di internet tentang jual beli organ tubuh. Dari situ tersangka terpengaruh, tersangka ingin menjadi kaya, tersangka ingin memiliki harta, sehingga muncullah niatnya tersangka melakukan pembunuhan yang rencananya organ dari anak yang dibunuh ini akan dia jual. Sementara itu, dari pengakuan ayah korban, kedua tersangka merupakan tetangga. Namun korban tidak mengenal kedua tersangka. Kalau kondisi baru saya juga lihat ini dari tahap pertama. Luka-luka atau bagaimana, Pak? Luka berat ya. Karena istilahnya penyiksaan lah. Kedua tersangka ditahan di Mapolrestabes Makassar dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Polisi berencana memeriksa kondisi kejiwaan para tersangka. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah korban dimakamkan pada Selasa sore di pemakaman keluarga di Paropo, Makassar. Tim Liputan, CNN Indonesia. Pencurian sepeda motor milik seorang jurnalis media daring di Duren Sawit, Jakarta Timur terekam CCTV. Informasinya kami rangkai dengan kecelakaan mobil menabrak separator busway di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dalam kilas metropolitan. Bagian depan mobil jenis MPV ini ringsek akibat menabrak separator busway di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin malam. Kerasnya benturan bahkan membuat sebagian separator tersangkut di kolong mobil. Menurut seorang warga di lokasi, tabrakan terjadi saat mobil melaju kencang dari arah Pondok Indah menuju Kebayoran Lama. Kondisi jalan yang minim penerangan jalan diduga membuat pengemudi gagal menghindari separator. Pengemudi mobil dilaporkan selamat. Pencurian sepeda motor milik seorang jurnalis media daring terekam CCTV di rumah kos di Jalan Bulak Barat 1, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin dini hari. Setelah merusak kunci gembok pagar, pelaku kemudian menggasak sepeda motor incarannya yang diparkir di depan teras rumah. Usai mendorong sepeda motor keluar pagar, pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Korban mengaku sepeda motornya tidak dilengkapi kunci tambahan dan hanya dikunci stang. Ia baru menyadari kendaraannya hilang ketika akan pergi bekerja. Korban menyatakan sudah melapor ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebuah rumah mewah di Jalan Raya Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Selasa pagi terbakar.
Besarnya kobaran api bahkan nyaris merambat ke bangunan kampus yang ada di sebelah rumah. Pemadam kebakaran harus menjebol pagar garasi untuk memudahkan proses pemadaman api. Komandan Regu Damkar Sukasari menyebut sumber api berasal dari dapur. Api dapat dipadamkan setengah jam kemudian setelah petugas mengerahkan 10 unit mobil pemadam ke lokasi. Akibat kebakaran, 3 ruang gudang, garasi, dan dapur hangus terbakar. Pemadam kebakaran menduga kebakaran terjadi akibat korsleting. Polisi dan damkar hingga Selasa sore masih menaksir jumlah kerugian. Tim Liputan CNN Indonesia.